Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Alifa. Gimana kabarnya hari ini? Udah pada makan siang belum nih? Belum, Kak. Nggak punya duit. Udah dong. kasian banget sih Iyas. Oke, kalau gitu kita langsung mulai webinarnya aja ya teman-teman. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang sangat kita nanti-nantikan, yaitu webinar yang berjudul Mommy Shaming and What Should Centennial Do. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada semua peserta webinar, dan juga terima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman panitia yang telah menyelenggarakan webinar pemberdayaan keluarga ini. Izin memperkenalkan diri, saya Alifa Janisti Aziz selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara webinar ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara ini, mari sama-sama kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga Tuhan menjadikan acara ini acara yang bermanfaat untuk kita semua, serta acara ini dapat berjalan dengan lancar dan juga kondusif. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki ke acara inti, saya akan membacakan susunan acara kita siang hari ini. Adapun susunan acara hari ini adalah sebagai berikut. Pertama ada pembukaan, kedua ada pembacaan CV moderator oleh MC, yang ketiga ada pembacaan CV pembicara oleh moderator, yang kelima ada pemaparan materi seminar tentang mommy shaming and what should Centennial do oleh pembicara, yang keenam ada sesi tanya jawab, yang ketujuh ada foto bersama, dan yang terakhir ada doa dan penutup. Baik hadirin semua, sebelum kita memasuki acara inti dalam pemaparan materi webinar ini, saya akan membacakan CV moderator kami yang akan mendampingi acara ini, yaitu Gadis Bunga. Nama lengkap Gadis Bunga Mekar Pewangi, nama panggilan Bunga, tempat tanggal lahir Jakarta 16 Agustus 2000, alamat tempat tinggal Jalan Kebon Pala 1, Tanah Rendah, RT 13, RW 7, nomor 22C. Riwayat sekolah tahun 2006 sampai 2012, SDN Kampung Melayu 02 Petang. Tahun 2013 sampai tahun 2015, SMP Negeri 26 Jakarta. Tahun 2016 sampai tahun 2018, SMA Muhammadiyah 23 Jakarta. Tahun 2018 sampai sekarang, Universitas Negeri Jakarta Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Adapun riwayat organisasi Kabunga yaitu pada tahun 2016 sampai 2018, Paskibra SMA Muhammadiyah 23 Jakarta. Pada tahun 2019 sampai tahun 2020, staf Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa BEM APKK. Tahun 2020 sampai 2001, Kepala Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa BEM PKK. Tahun 2021 sampai sekarang, staf Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa BEM Fakultas Teknik. Kontak personnya WhatsApp 0895 1399 2572, emailnya gbunga16@gmail.com. Instagramnya kalian bisa add buat yang mau di follow, gbunga, A-nya ada 4 kali. Oke, baik. Acara selanjutnya akan saya alihkan oleh moderator kita. Silakan untuk Bunga.
Ya, Alifa, sebelumnya terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Bunga, di sini saya sebagai moderator pada acara webinar pada hari ini. Sebelum acara dimulai, saya mau membacakan CV dari pembicara kita. Oh ya, sebelum saya membacakan CV dari pembicara kita, di sini teman-teman udah pada tahu belum sih mommy shaming itu apa? Sebenarnya mommy shaming ini udah lumrah di kejadian di lingkungan sekitar kita. Mommy shaming ini berdampak pada mental si ibu. Di sini kita akan bahas gimana sih caranya kita untuk menghindari atau mengurangi mommy shaming, dan gimana sih cara kita untuk mensupport moms to moms agar tidak terjadi body shaming. Nah, untuk membahas itu lebih lanjut, pada webinar ini akan dibahas tentang itu. Nah, sebelum materi dimulai, saya akan membaca siswa aktif Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, yang lahir pada tanggal 10 Desember tahun 1999, juga mengajar anak SD, dan juga sudah menyukai dunia bisnis lama. Nah, pengalaman organisasi beliau ini sangat banyak sekali. Yang pertama itu beliau juga anggota Humas Koalisi Muda Kependudukan Pusat. Kedua, ada sekretaris kelompok peneliti muda UNJ. Ketiga, kepala biro kesekretariatan kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta. 4, biro logistik kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta. Nah, achievement beliau ini juga nggak kalah banyak ya dari organisasinya. Beliau ini termasuk orang CEO founder of Risetop, juara 1 Elkatin Bio Selem UNJ, juara 1 Elkatin IT Convert UNED, juara 2 Elkatin Tirtayasa Competition Festival Untirta, juara 3 Elkatin Accounting Competition Untirta, juara 1 Young Research Competition dari Universitas Negeri Padang. Nah, beliau ini juga salah satu mahasiswa berprestasi di Fakultas Teknik tahun 2020. Sekian dari CV pembicara. Selanjutnya pemaparan materi dimulai. Kepada Zuri saya persilakan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan Bunga yang sudah mempersilahkan saya. Suaranya kedengaran nggak teman-teman? Dengar nggak? Masuk Jul suaranya. Oke. Sebelumnya mungkin izin memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan saya Zuri Ramadan, mahasiswa Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga angkatan 2018. Di sini kebetulan mendapat amanah untuk menjadi pembicara dan mengisi materi terkait mommy shaming and what should Centennial do. Jadi izin saya screen-nya teman-teman. Oke. Kalau misalnya kita bahas terkait mommy shaming, apakah teman-teman di sini udah pernah tahu terkait mommy shaming itu apa? Udah ada yang tahu? Apa tuh? Oke, mungkin di sini kalimat ini atau kalimat yang namanya mommy shaming ini masih sangat-sangat minim sekali didengar oleh masyarakat kita. Terus juga kenapa ngambil temanya mommy shaming and what should Centennial do? Yang kita tahu kita adalah anak-anak kelahiran tahun 2000 yang merupakan generasi Centennial, dan apa sih sebenarnya seharusnya Centennial lakukan ketika ada hal-hal yang seperti ini? Jadi sebelumnya kita lihat dulu nih latar belakangnya, yaitu di masa pandemi ini perkembangan teknologi di Indonesia cukup pesat, bahkan di dunia pun sangat pesat, karena seperti kita tahu selama pandemi kita hanya berdiam diri di rumah dan bisa mengakses teknologi-teknologi seperti menggunakan internet. Bahkan berdasarkan data yang saya dapatkan, pengguna di internet di Indonesia itu mencapai 196,7 juta. Itu di daerah Jawa Barat itu pengguna internet tertinggi di Indonesia. Lalu
berdasarkan data lagi mengatakan bahwa ternyata situs-situs yang paling banyak dikunjungi selama pandemi ini dengan menggunakan internet adalah situs-situs yang memang bisa menghibur, salah satunya YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan berbagai situs lainnya yang sangat bermanfaat. Namun seperti yang kita tahu, penggunaan media sosial di Indonesia terutama dimayoritasi oleh usia yang cukup muda, di usia 13 tahun sampai dengan 44 tahun, di mana usia-usia tersebut adalah usia-usia sentenial maupun milenial yang ada di Indonesia. Dan usia-usia tersebut adalah usia-usia produktif yang sesungguhnya dan yang sedang banyak di Indonesia. Namun seperti yang kita tahu, setiap penggunaan media sosial pasti punya dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif maupun dampak negatif. Nah, salah satu dampak positifnya yaitu media sosial ini bisa menjadi media hiburan, terutama di kala pandemi. Selain itu juga, media sosial ini bisa melatih skill kita dan kemampuan kita, terutama di bidang personal branding. Banyak sekali konten-konten kreator yang membrandingkan dirinya melalui media sosial yang mereka punya. Bahkan mereka bisa menyebarkan konten-konten yang bermanfaat dan menjalin komunikasi antar sesama konten kreator, masyarakat, dan berbagai kalangan lainnya. Tapi Nisa udah scan? Belum. Biar menunggu bukti bayarnya. Biar sekalian. Belum ada kan? Mohon maaf sebentar. Ini yang punya siapa? YMS sama YGS. Tiga Muda. Nah, Yang belum tanda tangan. YGS. YGS. Tiga Muda. Namun, seperti yang kita tahu, selain dampak positif, pasti kita punya dampak negatif nih terkait penggunaan media sosial. Salah satunya yang sering kali terjadi di masyarakat Indonesia adalah cyberbullying. Nah, mungkin cyberbullying, kata-kata cyberbullying sudah sangat awam lah di masyarakat, sudah sangat terkenal lah di masyarakat kita, baik tingkat anak-anak, remaja, sampai hingga orang tua. Namun, ternyata cyberbullying ini bentuk-bentuknya sangat banyak. Salah satunya adalah fenomena yang sering terjadi kala itu shaming. Nah, shaming itu juga sangat banyak yang kayak seperti body shaming. Terus salah satunya lagi adalah mommy shaming. Nah, apa sih sebenarnya mommy shaming itu? Jadi, mommy shaming sendiri adalah standarisasi dari masyarakat terkait bagaimana sih seorang ibu harus mengatur anaknya, mengelola keluarganya, mengasuh anaknya. Nah, fenomena mommy shaming ini sebenarnya bukan hanya terjadi di masyarakat, bukan hanya terjadi melalui media sosial, tapi di media langsung pun atau nyata pun sering banget terjadi dan jarang sekali disadari oleh masyarakat kita. Tapi selama pandemi ini, fenomena mommy shaming ini sangat meningkat. Bahkan banyak ibu-ibu yang memang karena mereka hanya menggunakan media sosial dan melakukan sharing atau berbagi terkait ke aktivitas anaknya, akhirnya banyak orang-orang yang dengan baik itu anak muda, orang tua maupun para lingkungan, orang-orang yang berada di lingkungan sekitarnya itu mengkomentari mereka secara negatif, bahkan mengkritik mereka atau membuat mereka tuh jadi insecure. Nah, berdasarkan data dari Universitas Michigan juga mencatat bahwa ternyata dari penelitian yang mereka lakukan, 475 perempuan yang berperan sebagai ibu itu pernah mengalami mom shaming sebanyak 61%. Sedangkan 70%-nya itu mereka dikomentari secara negatif tentang bagaimana cara mereka mendisiplinkan anaknya. Nah, sebenarnya setiap ibu itu pasti punya caranya masing-masing untuk mendisiplinkan anaknya. Ibu saya tidak mungkin mendisiplinkan saya dengan cara yang sama para tetangga mendisiplinkan anaknya. Setiap ibu pasti punya jasa sendiri sesuai dengan karakter anaknya. Namun banyak juga nih masyarakat kita yang nggak sadar bahwa ternyata biasanya kritikan-kritikan dari mereka itu cuma bukan hanya terkait bagaimana mereka mengasuh, tapi terkait disiplinnya orang tua mendidik anak, nutrisi yang diberikan kepada anak, bahkan pola tidur anak pun itu dikomentari secara negatif oleh orang-orang di sekitarnya, terus menyusui dan keamanan anak. Mungkin hal-hal kayak gini nih, kayak disiplin nutrisi, pola tidur, menyusui, dan keamanan ini sering banget kita temuin, contohnya kayak di Instagram, para influencer kita tuh sering banget dikritikin, kayak misalnya, itu kok anaknya jam segini belum tidur, padahal anaknya masih kecil. Kok itu nggak dikasih ASI, padahal harusnya anak bayi itu dikasih ASI eksklusif sampai usia 2 tahun. Kan kita mengomentarinya dengan
seenaknya kita saja, tetapi kita tidak tahu bahwa ternyata seorang ibu itu memiliki kendala seperti yang paling sering banget ditemuin itu adalah mengomentari pemberian ASI. Banyak ibu-ibu sebenarnya yang ibu-ibu Indonesia itu banyak yang nggak bisa memberikan ASI eksklusif karena terkait gizi dan sebagainya. Tapi banyak sekali orang-orang di sekitarnya yang mengomentari kenapa dia tidak memberikan ASI kepada anaknya. Hal tersebut membuat sang ibu itu tidak percaya diri akan dirinya sendiri, dan itu berdampak kepada psikis ibu, terutama ibu-ibu muda yang memang baru memiliki anak satu, dan ibu-ibu yang memang belum siap memiliki anak, seperti para sentenial kita nih, para sentenial yang seusia-usia kita yang memang mengalami musibah seperti hamil duluan dan sebagainya. Nah, terus juga berdasarkan data juga ternyata para responden-responden ini mengatakan bahwa mereka sepakat kritikan yang mereka terima itu lebih bernada, dan 42% mengatakan bahwa ia digeluti rasa bersalah terkait setiap orang mengomentari apa yang mereka lakukan pada anaknya. Nah, balik lagi, itu akan berpengaruh terhadap kepercayaan diri sang ibu, terutama si perempuan yang baru memiliki anak. Sebenarnya dampak mom shaming itu apa sih? Nah, dampak mom shaming ini sebenarnya sangat banyak. Salah satunya yaitu bisa mempengaruhi saraf dan psikis ibu. Kenapa? Karena ketika dia dikomentari secara negatif, maka seorang ibu akan memikirkan dirinya kembali apakah yang dilakukan kepada anaknya itu sudah benar atau belum, sudah baik atau belum, apakah tindakan yang dilakukan benar atau baik atau buruk. Bahkan terutama kan yang sering banget dikomentari, ibu itu kok gendongnya kayak gitu sih, harusnya kayak gini. Terus kok ibu ngasih makannya anaknya kayak gitu sih, harusnya kayak gini. Kayak banyak kan ibu-ibu yang memberikan komentar-komentar kepada ibu lain secara negatif, kadang yang membuat ibu ini tidak percaya diri bagaimana mendidik anaknya. Bahkan ketika pola pengasuhan, pola makannya itu dikomentari, ibu tuh bingung harus apa lagi yang dibuat. Sedangkan biasanya mereka yang ibu-ibu baru ini sudah berusaha belajar, terutama belajar dari orang-orang sekitar, belajar di internet sekarang media terkait parenting sudah banyak. Bahkan ada beberapa yang memang berkonsultasi dengan ahlinya untuk mengetahui bagaimana mereka seharusnya mengurusi anaknya. Tapi ketika ada komentar-komentar jahat yang dia dapat, itu membuat dia balik-balik mikir lagi apakah yang dia lakukan benar atau tidak, atau buruk, baik atau buruk, dan sebagainya. Bahkan bisa berdampak kepada psikis ibu, ataupun ibu itu nggak mau ngurusin anaknya sendiri. Nah, kalau udah nggak mau ngurusin anaknya sendiri, apalagi yang berdampak? Pasti berdampak pada tumbuh kembang anak. Kayak misalnya salah satu contoh itu adalah yang baby blues. Ibu-ibu yang udah nggak mau ngurusin anaknya sendiri karena tekanan-tekanan dari luar, dan dia belum siap menjadi ibu, akhirnya anaknya tidak mendapatkan ASI eksklusif, tidak mendapatkan kasih sayang ibu yang sesungguhnya. Walaupun dia bayi, sebenarnya dia tahu bahwa ada cinta ibu, kehangatan ibu itu pasti mereka rasakan anak-anak, walaupun ya dia masih bayi. Sedangkan ketika mereka mengalami hal ini dan berdampak mengalami mommy shaming ini dan membuat ibu ini tidak percaya diri dan tidak mau mengasuh anaknya, itu bisa berdampak pada psikis sang bayi juga dan berdampak pada tumbuh kembangnya. Jadi sebenarnya apa sih yang harus kita lakuin nih selaku sentenial untuk ngatasin mommy shaming? Mungkin kita mikir, kita ini belum banyak yang nikah. Orang-orang yang nikah adalah orang-orang yang biasanya udah usia milenial atau usia yang sebelum generasi kita. Tapi jangan salah, karena beberapa teman kita yang memang kena musibah pasti juga mengalami hal-hal tersebut yang membuat kita sebenarnya harus bisa membantu mereka. Setidaknya tidak perlu tidak perlu membantu mereka, ayo dong semangat dan sebagainya, tapi cukup kita tidak mengomentari mereka secara negatif, cukup mendukung mereka untuk selalu percaya dirinya untuk terkait pengasuhan anaknya, itu juga cukup membantu mereka atau membantu teman-teman di sekeliling kita supaya mereka lebih percaya diri bagaimana mengasuh anaknya. Tapi kita sentenial yang jumlahnya ini sangat banyak di Indonesia, sekitar 29% dari jumlah penduduk di Indonesia, kita harus bikin pergerakan. Kita jangan santai-santai dan ngeliatin orang ngelakuin mommy shaming ataupun shaming-shaming lainnya, tapi kita nggak bantuin mereka buat tidak membantu menyelesaikan masalah ataupun mengurangi masalah-masalah tersebut. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat di daerah masing-masing. Dengan apa? Yaitu dengan metode campaign atau yang bisa kita sebar
melalui media sosial. Kita pasti punya media sosial. Munafik banget setiap Centennial itu nggak punya media sosial. Pasti mereka punya YouTube atau Instagram atau Facebook atau media sosial lainnya. Karena apa? Karena media sosial itu sekarang udah jadi kebutuhan. Udah jadi ibaratnya buat personal branding kita. Kalau kita nggak punya media sosial, kita orang-orang tuh nggak bakal kenal kita. Nah, makanya melalui media sosial kita yang kita punya, kita bisa melakukan edukasi. Edukasi terkait apa? Dengan cara apa? Dengan cara menyebarkan konten yang kreatif, inovatif, edukatif, yang mudah diterima oleh masyarakat di berbagai kalangan. Yang kita tahu sekarang ya lagi hits-hitsnya itu TikTok, Instagram, banyak banget nih konten-konten edukatif di TikTok dan Instagram. Nah, kita sebagai Centennial juga harus jangan menetarakan terkait kesehatan mental saja, tapi juga ini salah satunya mommy shaming yang sebenarnya sering banget dilakuin oleh masyarakat kita, tapi banyak banget yang nggak sadar. Cuman bilang, cuman ngasih tahu ibu ini aja kok, nggak apa-apa lah, yang penting kasih tahu, kan saya lebih berpengalaman. Padahal ya kita nggak tahu apa dampak yang ibu terima ketika dikomentari secara berlebihan terkait mereka mengasuh anaknya. Oleh karena itu, supaya kalimat mommy shaming ini atau kata-kata mami wah, kata-kata mommy shaming dikenal oleh masyarakat, baik itu di kalangan anak muda, milenial, centennial, maupun orang-orang dewasa, ya kita harus menyebarkan konten-konten kreatif, konten-konten edukatif, tapi yang gampang nih dicerna, yang simple tapi mudah dimengerti. Karena udah nggak zaman sekarang kita harus ngasih artikel panjang-panjang ke orang-orang buat baca. Kita tahu masyarakat kita itu minat bacanya sangat minim. Jadi kalau ngasih bacaan-bacaan panjang pasti udah yakin gak bakal dibaca. Jadi cukup kasih visualisasi lewat video ataupun flyer-flyer yang memang kreatif, itu pasti bisa mendukung, bisa membantu menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat kita. Setidaknya walaupun mommy shaming ini nggak selesai, tapi bisa mengurangi atau meminimalisirkan hal-hal tersebut. Supaya apa? Supaya banyak juga nih nanti generasi-generasi kita yang memang tumbuh kembangnya dengan baik. Banyak ibu-ibu yang percaya diri apa yang mereka lakukan untuk anaknya itu baik, tergantung bagaimana cara mereka melakukannya. Jangan sampai nanti ibu-ibu muda banyak yang akhirnya menyerah dan menyerahkan anaknya ke daycare ataupun tempat-tempat lainnya yang karena menganggap dirinya nggak pantas menjadi ibu, dirinya nggak pantas menjadi orang tua, dan membuat anaknya pun nggak dapat kasih sayang. Karena apa? Sesayang-sayangnya orang lain kepada anak kita, tetap anak kita tuh sesayang-sayangnya orang lain terhadap anak, tetap orang tua adalah kunci utama yang dibutuhkan anaknya. Kunci utama kasih sayang yang dibutuhkan anaknya. Jadi kalau misalnya hal ini bisa diminimalisirkan, sangat-sangat bermanfaat. Tapi memang mengedukasi itu nggak bisa sekali dua kali. Kita harus konsisten menggunakan apa yang kita punya seperti media sosial ini buat mengedukasi masyarakat kita. Kita nggak mungkin nyebarin pamflet satu kali udah selesai orang teredukasi, nggak mungkin banget. Karena proses edukasi itu panjang, proses edukasi itu nggak ada yang sebentar. Makanya setiap langkah yang kita ambil untuk mengedukasi memang harus butuh kekonsistenan dari kita diri masing-masing. Memang kadang lelah, apalagi banyak orang yang nggak peduli terkait ini. Tapi nyatanya kalau kita peduli, pasti nanti lama-kelamaan orang akan mulai aware dengan hal tersebut. Orang akan mulai berpikir bagaimana setiap tindakan yang akan mereka lakukan. Jadi kalau dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekarang ada sesi tanya jawabnya. Untuk 3 penanya, silahkan. Ini udah ada yang nanya 1 orang. Ini dikumpulin dulu ya pertanyaannya ya, Zul. Iya, dikumpulin dulu lagi.
Mungkin ada yang mau nanya lagi? Mungkin jawab dari Agung dulu kali ya, biar nggak terlalu banyak waktu yang terbuang. Pertanyaan dari Agung itu sebenarnya apa sih langkah terbaik yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah mommy shaming? Mom shaming. Nah, sebenarnya kalau untuk langkah terbaik, jaga ucapan, jaga ketikan terhadap orang lain. Kenapa? Karena setiap ucapan yang kita keluarkan, kita nggak tahu apakah bisa berdampak negatif ataupun positif terhadap orang lain, terutama terhadap ibu yang baru memang punya anak. Karena kan biasanya nih mommy shaming ini rentan sekali terjadi atau dialami oleh ibu-ibu muda kan. Nah, kalau misalnya kita baru lihat nih ibu-ibu muda baru punya anak satu, ya udah ketika ada hal yang memang dilakukannya menurut kita kurang set, ya udah nggak usah kita komentarin, ibu harusnya kayak gini loh, nggak usah. Tapi lebih baik kayak jaga perasaan mereka. Karena apa? Pasti setiap ibu tuh pasti mau yang terbaik buat anaknya. Apa yang ibu lakukan pasti yang terbaik buat anaknya. Kita nggak bisa bilang bahwa ibu itu salah ngurusin anaknya. Kita nggak bisa, karena ya hanya seorang ibu lah yang tahu bagaimana keadaan anaknya. Jadi kalau misalnya langkah terbaiknya, yang pertama pasti menjaga lisan dan menjaga ketikan. Karena sekarang ketikan di handphone itu bisa menimbulkan sakit hati juga. Kayak misalnya kan banyak banget nih influencer kita itu yang sering banget ngalamin mommy shaming. Contohnya bahkan yang mereka udah kayak contohnya itu dari Polat, cara gendong anaknya aja tuh dikomentarin, padahal dia sudah belajar cara menggendong anak dan sebagainya. Dia udah mendapatkan pembelajaran khusus, tapi tetap aja dikomentari oleh orang-orang yang memang tidak mengerti bahwa ternyata komentar tersebut bisa saja berdampak. Selain itu juga ya langkah terbaiknya ya kita kan anak-anak yang kreatif, kita bisa banget buat mengedukasi mereka gimana caranya agar mereka tuh lebih aware. Karena sebenarnya kalau kita nyelesain ini kita bisa membantu menyelesaikan salah satu Sustainable Development Goals itu yang terkait gender equality. Karena apa? Karena biasanya perempuan itu seringkali dihakimi oleh masyarakat, dan penghakiman terhadap perempuan itu seharusnya udah nggak boleh dilakuin lagi, tapi nyatanya penghakiman terhadap perempuan masih sering banget dilakuin. Makanya kalau misalnya kita nih jaga lisan, jaga ketikan, sama mengedukasi itu udah langkah yang tepat untuk membuat mereka atau menghindari mom shaming itu sendiri. Seperti itu, Agus. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada? Udah. Selanjutnya pertanyaan dari Melati Cahya, izin bertanya Kak, katanya. Bagaimana cara menyampaikan kepada ibu tersebut jika cara mendidik mereka ada yang keliru supaya mereka tidak merasa di mom shaming? Boleh langsung dijawab, Jo? Jadi kalau saya pribadi itu selalu memegang prinsip pepatah Minang, karena saya orang Minang. Jadi kalau pepatah Minang itu pernah bilang kalau misalnya ketika ada hal yang kato nan ampe. Jadi kalau ada orang Minang mungkin bisa paham, tapi kalau nggak ada bisa. Jadi kata nan empat itu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, orang yang sebaya, terus orang yang lebih muda, atau orang yang dituakan. Nah, balik lagi kita ngomongnya ini ke ibunya itu ibu yang memang lebih tua dari kita atau yang memang sepantaran kita. Kalau misalnya sepantaran kita mungkin mengedukasinya, memberitahunya ke itu langsung aja, jangan melalui media sosial dan sebagainya, tapi memberikan memberikan pengetahuan dengan bukti. Karena sekarang kalau kita nggak ngasih bukti, orang nggak akan percaya karena orang menganggap kita yang paling benar. Tapi ketika kita memberikan bukti, kita memberikan contoh yang baik itu bagaimana, orang akan mulai teredukasi. Jadi kalau misalnya dia keliru, kita kasih tahu nih apa hal yang kelirunya, kita berikan bukti terbaiknya,
tapi kita sampaikan secara langsung, bukan melalui media sosial, bukan kritiknya di depan orang banyak. Itu kalau cara mengedukasinya. Terus juga apa ya, kalau ada hal yang salah, jangan mengomentari orang itu dengan di depan orang banyak, tapi mengomentarinya itu secara pribadi, tapi mengedukasi secara pribadi kalau ketika mereka melakukan mereka melakukan kesalahan. Karena apa? Karena kalau misalnya kita mengedukasi mereka secara di muka umum, itu bisa saja dia terasa apa ya, dia merasa tersinggung karena apa, mereka dia dianggap mempermalukan apa ya, orang tersebut yang mengedukasi tersebut dianggap mempermalukan orang yang dikomentarinya. Jadi baik lagi bagaimana itu tergantung kita ke apa ya, ke mananya. Kalau misalnya ke lebih tua kasih bukti, kalau ke teman biasa pasti lebih santai kan, tapi lebih santai juga jangan terlalu santai, atau jangan kayak lu kok kayak gitu sih ngurusin anak lu, nggak bener banget, jangan kayak gitu juga. Tapi kayak kayak gini, misalnya kayak hai Melati, harusnya kayak gini loh, ini aku dapat info nih dari ibu-ibu kayak gini kan. Karena sekarang proses pengedukasian di media sosial kan udah banyak nih, parenting udah banyak, kayak misalnya tips-tips parenting yang ngajar yang baik dan benar tuh udah banyak. Jadi kalau dia ngelakuin salah, ini saya dapat info tahu dari misalnya kayak Instagram keluarga kita ID, ternyata kalau ngurusin anak tuh kayak gini loh kalau misalnya, tapi ngasih tahu ke dia dengan cara bahasa kita. Tapi kalau yang lebih tua, sampaikan bukti dan sopan santunnya juga diberikan gitu sih, gitu. Karena apa ya, kalau misalnya ibu-ibu yang memang menganggap apa ya, kalau kita menganggap nih itu salah loh pola pengasuhannya gitu ya, tapi kita bingung kita ngasih taunya gimana. Bahkan anak sendiri pun kadang bisa ngomentarin ibunya loh. Kalau kayak kita nih anak-anak yang usia remaja, terus dia merasa itu pola asuh yang di ibunya itu nggak benar. Nah, tapi kita jangan bilang mama ngasuh dede nggak benar, harusnya, tapi apa ya, mama ngasuh dede tuh nggak benar, harusnya kayak gini mah, kayak gini. Kadang kan walaupun udah ibu-ibunya udah berpengalaman, tapi juga kadang emang cara mendidik itu bisa saja salah kan, karena orang tua juga banyak banget yang masih berprinsip pada budaya-budaya lama, bagaimana cara mendidik anak kayak mengekang dan sebagainya, tapi tidak memperhatikan psikis sang anak. Nah itu juga kalau ngasih taunya yang benar, jangan kayak kita merasa menggurui mereka, karena ketika mereka merasa digurui, mereka akan tidak terima dengan pendapat-pendapat kita. Tapi berikanlah diskusi-diskusi kecil terhadap orang tua kita untuk mengomentari ketika ada kekeliruan yang memang mereka lakukan terhadap kita. Kayak gitu sih. Itu email. Ya, satu orang penanya lagi silakan. Ini ada satu pertanyaan yang masuk. Izin bertanya, jika mom shaming ini terjadi oleh orang tua atau mertua si ibu itu sendiri, yang dimana si orang tua itu pasti merasa lebih paham dan lebih tahu. Jadi apakah pencerdasan dalam keluarga itu sendiri bisa dilakukan tanpa kesan seperti melawan atau menentang apa yang mereka katakan? Zuri, silakan dijawab. Pertanyaannya bagus banget, sumpah. Jadi sebenarnya emang mommy shaming ini sering banget terjadi kayak gini. Yang dilakukan itu adalah orang tua atau mertua sendiri biasanya. Itu kalau di lingkungan sekitar ya, lingkungan masyarakat kita. Kayak misalnya karena ibu, kayak gini deh contohnya, pembedongan. Kalau kita yang udah belajar pembedongan itu fungsinya apa, sebenarnya fungsi bedong itu adalah menghangatkan tubuh sang anak. Tapi ketika orang zaman dulu bilang kalau bedong itu harus, anak bayi itu harus dibedong supaya apa, kakinya nggak bengkok. Padahal fungsi sebenarnya adalah ketika ada teorinya itu bilang kalau misalnya pembedongan itu buat ngangetin anak kan. Nah kalau kita ngasih tahu ke ibu kita nih, misalnya kita udah punya anak, misalnya saya udah punya anak, terus saya ngasih tahu ke ibu saya, mah harusnya kayak gini loh. Tapi kalau misalnya saya ngasih taunya dengan belak-belakan, pasti orang tua saya bilang, kamu so tahu banget sih, harusnya tuh kayak gini nih, emang bener nanti anak kamu jalannya pencang atau apa, pasti kayak gitu kan. Karena apa?
orang yang merasa punya pengetahuan lebih, dia nggak akan dia biasanya akan lebih sulit diberitahu. Makanya pencerdasan keluarga itu memang perlu. Jadi pengedukasian terkait keluarga itu perlu. Dan cara penyampaian, kalau kita penyampaian kita itu harus benar-benar jangan seperti kita tuh kayak nyampein mama tuh salah. Kayak saya pribadi kakak saya tuh punya anak, terus saya bilang kakak saya jangan kayak gini kau, kayak saya bilang jangan kayak gini kau, nanti ponakan saya namanya Tata nanti kayak gini loh. Terus kayak kakak saya mungkin paham, nah tapi pas mama saya bilang enggak, harusnya kayak gini, nanti jangan disundam-sundam, nanti si Tata malah belangsak atau apa, dibilangnya gitu kan. Padahal pas pengedukasian kita kalau ngomong ke orang tua pasti sulit kalau kita ngomong mama tuh salah, harusnya kayak gini. Tapi balik lagi pembuktian, karena apa, orang tua itu kalau dikasih bukti, tapi bukti nyata bukan mengada-ngada, itu dia akan lebih paham. Jadi kayak kita menyampaikannya jangan ngotot, itu yang pertama. Kalau kita sebagai anak jangan ngotot, walaupun kita memiliki ilmu lebih, tapi jangan sampai kita menggurui orang tua kita, itu yang pertama. Terus juga kasihlah bukti, karena mungkin ibu kita tuh ibu atau mertua kita tuh masih megang prinsip lama, atau masih memegang prinsip lama yang memang masih terpaku sama adat istiadat, budaya, terus mitos-mitos, ataupun kayak misalnya tata krama dan sebagainya, itu masih berpegang. Jadi makanya kalau kita mau mengedukasi atau pencerdasan dalam keluarga itu, kitanya jangan ngotot, kita sampaikan dengan baik-baik, sampaikan dengan bukti, berikan contoh. Karena kalau udah diberikan contoh, pasti mereka akan lebih paham. Itu sih. Kasih Adil. Udah. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Baik, sepertinya tidak ada yang ingin dipertanyakan lagi. Saya dapat simpulkan ya, ternyata lumayan besar ya angka mom shaming di dunia ini. Hampir 61% ibu muda yang mengalami mom shaming. Dan dampaknya itu si ibunya jadi tidak percaya diri ya, terutama pada ibu muda. Dari menurunnya percaya diri itu bisa mempengaruhi juga kondisi mental health-nya si ibu, yang berpengaruh pada pola asuh yang diberikan oleh ibunya kepada anaknya. Nah, apabila pola asuhnya itu berpengaruh, itu juga berpengaruh pada tumbuh kembang si anak. Jadi dari mom shaming itu kayak mempunyai efek domino kepada tumbuh kembang anak. Nah, gimana sih jadinya peran kita sebagai pemuda yang sudah mengenal apa sih nih mom shaming, agar kita mengurangi angka mom shaming. Nah, peran kita itu mengedukasi ibu, terutama pada ibu muda, apa itu mom shaming, dan cara pengedukasian kita itu tidak seperti menggurui, tapi kita saling sharing aja. Ya, segitu yang dapat kami sampaikan. Saya Gadis Bunga sebagai moderator izin mundur diri. Saya kembalikan lagi kepada MC. Kepada MC saya persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga ilmu yang kita dapatkan saat webinar ini bermanfaat
untuk di masa yang akan datang, khususnya para perempuan yang akan nantinya jadi ibu. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya dari saya, mohon dimaafkan. Untuk teman-teman boleh minta tolong nyalain kameranya nggak untuk sesi foto bersama? Ini cara kamu di foto gimana sih? Hah? Yuk teman-teman, kita foto bersama. Mohon untuk dinyalain dulu ya teman-teman kameranya. Ayo. Thank you. Siapa udah yang hadir. Gua aja udah gua. Ini Peter Kim kan? Yuk teman-teman semuanya. Oh ya teman-teman jangan lupa absen ya, linknya udah ada di. Terima kasih sudah hadir. Ini foto anjir. Ayo ya kita foto ya. Satu. Udah ya guys. 1, 2, 3. Lagi. Selanjutnya. 1, 2, 3. Lagi. Gaya bebas. 1, 2, 3. Dah. Thank you. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir dan mengikuti webinar kita. Sekali lagi kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Makasih ya teman-teman yang udah hadir. Makasih banyak telah membantu kami menyelesaikan tugas kami. Yeay. Thank you. Silakan boleh keluar. Makasih ya teman-teman. Have a good day. Terima kasih ya. Ini unrecordnya gimana sih?